Bapak Ibu, tujuan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini untuk apa? Supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Ya. Ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, dan saya juga alami ini bertahun-tahun, dan saya ingin ini harus menjadi gaya hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai dalam rumah tangga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, tidak ada jalan lain yang lebih baik dari kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Ya, tidak ada jalan lain, karena yang punya rencana dengan hidup kita itu Tuhan. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, tidak menjadikan doa dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita, saya pastikan kita bisa seringkali salah dalam melangkah. Jadi yang terutama setiap kita secara pribadi, kalau yang belum berkeluarga secara pribadi harus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau doa tuh jangan buru-buru. Ya, Tuhan tidak menuntut kita untuk doa panjang-panjang. Mungkin saudara punya banyak pergumulan, mungkin berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi Tuhan mengerti. Tapi baca maupun dari hati nurani atau mungkin dalam berbagai hal. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan itu dalam tuntunan Tuhan, bukan atas kehendak kita. Yang kedua, setiap keluarga kalau belum punya anak, paling enggak suami istri harus bangun mesbah. Harus bangun mesbah. Paling tidak berdoa sama-sama. Dan itu salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan pasangan hidup kita atau dengan anak-anak kita. Mungkin waktu yang singkat. Kalau kami di rumah malam paling enggak. Jadi sebelum tidur semua harus kumpul dan kita berdoa sama-sama. Dulu kita sempat bisa baca ayat, tapi sekarang ini ada 2 bocil jadi susah. Jadi paling tidak saya cuma kasih pesan-pesan. Tapi 2 hal ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau 2 hal ini Bapak Ibu Saudara lakukan dalam hidup kita, ya, kita pasti memuliakan Tuhan. Kemarin kami ibadah di tempatnya Pasiahaan, kami mendengar kesaksian yang luar biasa, ya, melewati lembah kekelaman, tapi karena dekat dengan Tuhan banyak hal-hal yang tidak terpikirkan terjadi. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara ini menjadi gaya hidup setiap kita. Secara pribadi kita harus dekat dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi jangan ingat HP. Bangun pagi-pagi ingat Tuhan dulu, duduk diam. Dan alangkah baiknya kalau minum air putih lah segelas, bagus untuk pencernaan kita. Lalu kita berdoa dengan tenang. Dan kalau kita punya keluarga, jangan lupa untuk bangun mesbah. Saya percaya ini akan meminimais banyak hal, banyak ketidakcocokan, kesalahpahaman itu dengan kita membangun mesbah. Karena melalui mesbah mungkin kita bisa kasih nasihat ke anak-anak kita, sampaikan sesuatu. Walaupun cuma mungkin 5-10 menit, tapi itu pasti dampaknya besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi gaya hidup kita. Saya ingin menutupnya dengan sebuah pujian jadul. Kalau tadi kan, kalau Lydia pasti lagunya baru terus, ya. Kalau saya lagunya pasti jadul. Tapi saya percaya pujian ini akan mengingatkan kita bahwa hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.